Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tendiana dari Prodi Manajemen Angkatan tahun 2020 Fakultas Ekonomi. Ingin melakukan observasi UMKM sesuai dengan tugas observasi pengantar manajemen. Sebelumnya mari kita lakukan perjalanan ke tugas UMKM kita. Oke, ini sekilas perjalanan kita menuju observasi. Sebelum itu kita jelaskan dulu apa itu UMKM. UMKM adalah istilah umum dan kanzah dalam ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang termasuk kriteria ekonomi mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak yaitu 300 juta. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan ataupun kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki, serta menjadi bagian baik langsung. Oke, sekarang kita sudah sampai ke tujuan kita utama, yaitu melakukan observasi. Kita langsung saja tanyakan yang pemiliknya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya. Ini saya Tendiana ingin melakukan tugas observasi dari kampus untuk melakukan wawancara UMKM, Bu. Iya. Mohon minta waktunya sebentar. Iya. Silakan duduk sini, Bu. Oh iya. Ya, sambil ngobrol-ngobrol, enak ngobrolnya, Bu. Iya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lilis. Ibu Lilis. Iya. Ibu usahanya apa, Bu? Usaha toko sembako. Ibu sudah mendirikan toko sembako ini sejak umur berapa? Sejak kapan, Bu? Sekitar 4 tahun atau 5 tahun 2015. Oh, cukup lama berarti, Bu. Iya. Motivasi Ibu membuat toko sembako ini apa, Bu? Yang membuat Ibu sehingga terciptanya toko tersebut, Bu? Motivasinya karena ini kan terpencil, kampung terpencil di daerah kebun, itu jauh dari pasar, sekitar 2 jam atau 1,5 jam. Makanya saya punya pikiran untuk mendirikan toko sembako. Kalau misalnya pasokan bahan bakunya seperti peralatan yang buat dijual ke orang-orang, itu pemasokannya dari mana, Bu? Kalau boleh saya tahu. Saya dari pasar. Pasar. Iya. Melakukan pasar itu pemasokannya itu berapa? Misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali? 1 minggu sekali, Mas. Ibu di sini dibantu oleh karyawan atau sendiri, Bu? Saya sendiri, kalau terlalu sibuk sama suami atau sama anak. Baik, Bu. Perkiraan omset kalau usaha seperti toko sembako seperti ini berapa, Bu? Kira-kira omset yang diperoleh 1 bulan sekali? Sekitar 8 atau 9. Maaf, saya peringatan, Bu. Enggak apa-apa. Oke, Bu. Kalau boleh saya tahu kendala-kendala apa yang Ibu alami selama usaha ini? Apalagi kan sekarang masih banyak ya, ini di era pandemi corona seperti ini kan, otomatis orang-orang kan jarang melakukan perbelanjaan atau apa yang terdapat pada toko Ibu. Maksudnya yang berpengaruh kepada toko Ibu apa, Bu? Kalau boleh saya tahu. Kalau kendalanya itu kan di sini kan namanya di kebun kan dihutang. Oh iya. Ada yang cash, ya ada yang hutang. Kendalanya kadang ada yang bayar full, ada yang separuh gitu, itu kendalanya. Tapi kalau masalah pandemi ya
alhamdulillah malah lebih ramai. Kan orang-orang itu ya untuk keluar kan jarang juga, masalah pandemi ada corona ini jarang untuk keluar, jadi malah tambah ramai. Jarang untuk ke pasar, apalagi pasarnya tuh jauh. Iya gitu Mas. Berarti kira-kira pasar itu 1 sampai 2 jam ya Bu? Iya. Berarti dari daerah tempat saya Bu. Tujuan selanjutnya maksudnya yang Ibu harapkan dari usaha tersebut atau usaha ini yang kedepannya bagaimana Bu? Insya Allah kalau ada rezeki yang lebih, saya ingin memperluas toko sembako saya, ingin memperbesar toko sembako saya Mas. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu atas wawancaranya. Saya juga terima kasih sama Ibu karena Iya, telah sama-sama. mau diwawancarai saya sebagai mahasiswa untuk melakukan tugas saya sebagai mahasiswa itu melakukan observasi ke UMKM. Iya, Terima kasih Bu. sama-sama. Mungkin tadi sekilas tentang observasi yang saya lakukan di salah satu UMKM toko sembako, tepatnya di salah satu perkebunan PT Kelapa Sawit di Desa Ruworaya, Kabupaten Seruyan. Letak dari posisi rumah saya mungkin sekitar 2 jam. Itu memang sangat sulit melakukan perjalanannya, karena perjalanan ke sana itu tidak hanya membutuhkan waktu yang lama, tapi cukup sulit jalannya, dikarenakan di sana itu tempatnya terpencil. UMKM, beliau itu mendirikan UMKM tersebut karena agar mempermudah masyarakat menjangkau peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan, seperti bahan-bahan cangkul ada di sana, bahan-bahan sembako di sana pun banyak. Terdapat bahan-bahan yang memudahkan masyarakat tanpa harus membeli jauh di luar sana, sekitar 2 jam. Dan apalagi saat pandemi seperti ini kan, untuk melakukan perjalanan seperti itu, saya tanya di PT tersebut itu sudah dilarang untuk melakukan keluar dari area PT tersebut. Jika melanggar, mungkin sanksi yang diberikan oleh PT tersebut bisa berupa pemecatan atau sanksi SP. Karena musim pandemi seperti ini, maka hanya khusus orang-orang pemilik usaha-usaha yang dapat melakukan perjalanan keluar dari perusahaan tersebut. Mungkin itu cukup, sekian penjelasan dari saya. Untuk kalian yang sedang berusaha untuk mendirikan satu usaha, jangan lupa semangat, tanamkan niat, tekad berusaha, dan jangan lupa berdoa. Salam Dewa Antara Udara.